nama saya Lini Telenggen, jurusan PGSD UT Pokja Puncak Jaya. Berikut ini saya akan menjelaskan penjelasan struktur untuk keempat pertanyaan tentang hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan. 1. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuatkan eksistensi keilmuan dan nilai dan ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai landasan relatif dan kritis terhadap ilmu pendidikan melalui 3 aspek utama: ontologi, hakikat realitas pendidikan, filsafat ilmu mempertanyakan apakah itu pendidikan, siapa subjeknya, apa tujuan akibatnya. Ini menjaga agar pendidikan tidak kehilangan arah. Misalnya, apa pendidikan ini menjaga agar pendidikan tidak kehilangan pembentukan manusia seutuhnya hanya untuk kerja atau pembentukan epistemologi, cara memperoleh pengetahuan pendidikan, filsafat ilmu mengawasi metode yang digunakan dalam penelitian pendidikan. Ini memastikan bahwa ilmiah pendidikan benar-benar ilmiah, bukan sekedar opini atau kebiasaan. Aksiologi, nilai dan etika pendidikan, filsafat ilmu memastikan bahwa praktik pendidikan memiliki nilai moral, sosial, dan misalnya keadilan, inklusivitas, pembentukan karakter. Dengan demikian, filsafat ilmu berfungsi sebagai penjaga kualitas ilmiah pendidikan, menjaga agar metode dan nilai. Nomor 2. Bagaimana pendidikan yang bermakna memperkuatkan perkembangan filsafat ilmu. Hubungan bersifat timbal balik. Pendidikan yang bermakna kumatif, kritis, kontekstual, akan melahirkan pemikiran baru tentang hakikat pengetahuan, mendorong realitis filosofi terhadap praktik pendidikan, mengembangkan teori baru dalam filsafat ilmu. Contoh, metode pembelajaran kritis, seperti gagasan Paulo Freire, memunculkan realitis baru tentang pengetahuan sebagai alat pembebasan, bukan sekedar transfer informasi. Jadi praktik pendidikan yang baik menjadi laboratorium nyata bagi perkembangan. Bagian 3. Mengapa filsafat ilmu disebut pisau analisis dalam pembedaan persoalan pendidikan? Disebut pisau analisis karena filsafat ilmu menyediakan alat konseptual tajam untuk membedakan masalah pendidikan dari 3 sisi. Ontologi membedakan apa masalah sebenarnya. Contoh, apakah realnya kualitas pendidikan karena siswa, sistem, atau kurikulum. Epistemologi membedakan bagaimana kita tahu masalah itu. Apakah berbeda data, penelitian, atau asumsi. Aksiologi membedakan nilai apa yang terlibat. Apakah kebijakan pendidikan manusiawi atau hanya ekonomi.
Tanpa tiga pisau ini, analisis pendidikan cenderung dangkal, biasa, tidak menyentuh akar masalah. Contoh konstrain penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Berikut ini beberapa contoh nyata. Bagian A. Dalam kebijakan pendidikan, kebijakan merendahkan belajar di Indonesia. Ontologi siswa sebagai subjek hati. Epistemologi mempelajari berbasis penyelamat. Anksiologi berbasis dan kemandirian belajar. Bagian B. Dalam kurikulum berbasis kompetensi, fokus pada dalam yang bisa dilakukan siswa, bukan hanya hafalan, berangkat dari epistemologi konstruksionisme, pengetahuan dibagi bukan ditransfer, bagian C. Dalam program pembelajaran metode diskusi kritis di kelas, siswa diajarkan bertanya bukan hanya menerima, mengucapkan pada pendekatan kritis, Feirean, bagian D. Dalam penelitian pendidikan, penggunaan metode ilmiah, kualitatif dan kualitatif, menjamin validitas dan realitas pengetahuan. Ini bagaimana dari epistemologi ilmu pendidikan. Kesimpulan singkat, filsafat ilmu adalah fondasi sekaligus pengontrolan ilmu pendidikan. Pendidikan yang baik mempertanyakan filsafat ilmu mulai praktis nyata. Filsafat ilmu disebut pisau analisis karena mampu membedakan masalah secara mendalam. Penerapan nyata dalam kebijakan kurikulum, pembelajaran, dan penelitian. Sekian dan terima kasih.